Jadi korban Pak Gito ini adalah rakyat kecil yang datang ke pengadilan Mojokerto ini untuk menuntut keadilan. Jadi kami berharap bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil. Sidang gugatan Iwan Nawi Oke digelar PN Mojokerto. LSM Lira berharap putusan PN berkeadilan. Sahabat media online majanews.com, sidang gugatan perdata Iwan Nawi Oke telah digelar oleh Pengadilan Negeri PN Mojokerto dalam sidang perkara nomor 135 PDT P 2024 PN. Sidang berlangsung di meja hijau kantor PN. Dalam perkara, Iwan Setianto SH merupakan kuasa hukum Saudara Sugito, menjelaskan bahwa apa yang ia gugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi perkara yang digugat Iwan Nawi Oke adalah sebagai PMH terkait dugaan adanya AJB palsu. AJB tersebut ia menduga kuat karena atas pengakuan dari notaris yang tertulis di dalam AJB tersebut. Notarisnya menyampaikan bahwa dia tidak pernah menandatangani membuat AJB tersebut. Setelah permasalahan ini dilakukan penyidikan di kepolisian, artinya terkuak bahwa pegawainya notaris tersebut. Berikut liputan majanews.com secara eksklusif dalam keterangan Iwan Nawi Oke saat di Pengadilan Negeri Mojokerto, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Kuasa hukum Nawi Oke terkait dari perkara nomor 132 terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang kita gugat antara lain Bu Novita dan Pak Edi Afifuddin. Beliau sudah ada di dalam lapas karena beliau sudah menjalani hukuman atas perkara pidana yang ada kaitannya dengan perkara yang kita gugat ini. Jadi perkara yang kami gugat ini adalah sebagai PMH terkait dugaan adanya akta jual beli palsu. Dugaan akta jual beli palsu itu tersebut kami duga kuat karena atas pengakuan dari notaris yang tertulis dalam akta jual beli tersebut. Notarisnya menyampaikan bahwa dia tidak pernah menandatangani bahkan membuat akta jual beli tersebut. Setelah permasalahan ini dilakukan penyidikan di kepolisian, akhirnya terkuak bahwa pegawainya notaris tersebut, maaf saya tidak bisa menyebutkan siapa notarisnya karena saya ingin melindungi beliau atas nama baiknya karena beliau juga korban. Anak buahnya notaris tersebut yang berinisial F itulah yang memalsukan akta jual beli tersebut karena beliaunya ini diduga kuat mendapatkan order dari seseorang yang bernama Erma. Nah, Erma dalam hal ini, dalam perkara ini kami masukkan dalam turut terduga 3. Jadi sekira tahun 2022 itu tergugat 1 Muhammad Edi Afifuddin dan tergugat 2 Bu Noviati. Beliau tersebut melakukan proses pembelian tanah Pak Wagito dan tanah putrinya. Namun hanya diberi uang muka dan disuruh bertanda tangan akta jual beli. Namun setelah bertanda tangan akta jual beli itu, sertifikat Pak Wagito ini tiba-tiba beralih menjadi sertifikat namanya menjadi atas nama Pak Edi Afifuddin dan lebih parahnya lagi dipecah-pecahlah menjadi 32 sertifikat dan sertifikat tersebut sudah dibagi-bagikan kepada pembeli kaflingan. Jadi korban Pak Gito ini adalah rakyat kecil yang datang ke pengadilan Mojokerto ini untuk menuntut keadilan. Jadi kami berharap bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, putusan yang sangat diharapkan oleh masyarakat kecil, sehingga terjadilah asas keadilan, terjadilah hukum memang yang tidak
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahwa Pak Wagito ini selaku masyarakat petani kecil, beliau ini hanya diberikan uang sebesar 150 juta. Sedangkan tanah tersebut sudah dipecah-pecah. Harga tanah tersebut sesuai kesepakatan kurang lebih adalah 800 sekian juta. Hanya 150 juta. Sedangkan punya anaknya juga sama, hanya diberi 150 juta. Tapi sudah dipecah-pecah. Jadi itu harapan kami sebagai kuasa hukum. Saya Iwan Setianto sebagai kuasa hukumnya Wong Cilik berharap bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto ini berkeadilan. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, Rega Cahya RSH merupakan kuasa hukum tergugat saat dimintai keterangan awak media bahwa harapannya serupa dengan Iwan Nawioke. Karena kliennya tersebut juga merupakan korban. Persidangan tadi dari tergugat, Ibu pengacara. Saya dari tergugat 1, Bapak Afifuddin, tergugat 2, Ibu Novita, dan turut tergugat 3 selaku notaris, meminta putusan yang seadil-adilnya agar hukuman dari klien kami lebih diperingan lagi. Untuk yang objek terpidana, ini atas nama siapa terpidana yang masuk ke dalam bui itu? Oh, itu untuk Bapak Muhammad Afifuddin dan juga Ibu Novita. Ibu Novita. Ya. Katanya ada saksi lagi yang dugaan palsu tanda tangan dari temannya saksi yang mati itu gimana? Terkait hal itu sudah ada pemeriksaannya. Untuk proses selanjutnya nanti akan dibuktikan ke persidangan selanjutnya, saksi selanjutnya. Sampun. Di tempat yang sama, Totok Haryanto, anggota LSM Lumbung Informasi Rakyat, Lira, Mojokerto, yang memantau jalannya persidangan saat memberikan keterangan kepada majanyus.com, juga berharap agar perbuatan melawan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Saya selaku Totok Triharyanto, selaku anggota LSM Lira, tadi kami sudah memantau persidangan terkait masalah perbuatan melawan hukum, dugaan pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh pegawai notaris. Kami berharap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto berkeadilan untuk membela masyarakat kecil, dan masalah ini akan kita pantau bahkan sampai nanti ke Mahkamah Agung. Terima kasih. Ikuti berita menarik lainnya hanya di majanyus.com. Miftah Khuroji bersama tim majanyus.com melaporkan.